Salam Code School, sahabat Vegenesia, visi generasi Indonesia. Masih bersama saya, Sri Adi. Hari ini saya ditemani seorang mahasiswa, sahabat-sahabat mahasiswa semuanya. Dia adalah digital talent, dia juga main IT, kan? Salah satu mahasiswa program studi sistem informasi. Halo Pauko. Halo Pak, Gimana, sehat? sehat Pak. Bapak sendiri bagaimana? Wus, alhamdulillah. Selalu disehatkan sama Tuhan Yang Maha Esa nih kok. Kita coba sapa dulu sahabat-sahabat kita, mahasiswa-mahasiswa kita, karena mereka nanti akan menjadi bagian dari Vegenesia, aplikasi Vegenesia, ya, visi generasi Indonesia. Sahabat-sahabat Vegenesia, saya coba menyampaikan beberapa hal ya, bahwa mata kuliah teknologi web service ini mengalami perkembangan di tahun akademik 2021-2022. Dan ini sebenarnya juga kelanjutan dari materi-materi teknologi web service sebelumnya. Berbicara masalah Vegenesia. Halo kok. Halo kok. Ya Pak. Nah, sekarang gini dulu deh kok. Biar nanti tidak miskomunikasi ya. Tidak miskomunikasi antara kita dengan sahabat-sahabat Vegenesia, mahasiswa. Ya. Kita perlu menyampaikan terlebih dahulu. Karena kita perform tidak menggunakan masker gitu kan. Masker. Tapi yang jelas saya jamin saat ini di sekitar saya nggak ada. Jadi saya di ruangan khusus, ya memang ada di rumah dan tidak ada siapa-siapa. Nah, kalau Fauko sendiri ada di mana sekarang? Saya sendiri di rumah Pak. Ada di rumah, di sekitarnya tidak ada siapa-siapa? Nggak ada Pak. Oke. Lagi di ruangan Pak. Sip. Berarti kita sama-sama menjaga protokol kesehatan, walaupun tidak menggunakan masker, karena memang kita masih ada di rumah masing-masing. Gini kok, kita manggilnya siapa nih? Koko Misalam atau? Saya panggilnya Koko aja Pak. Oke kok. Nah, sebelum nanti saya serahkan waktu kepada Koko terkait dengan tahapan-tahapan dalam membuat UI-nya, ya, user interface dari aplikasi Vegenesia ini, pasti ada latar belakangnya. Why? Mengapa dengan Vegenesia gitu kan? Jadi Vegenesia ini terinspirasi bahwa di Indonesia ini kan memang kental sekali bahwa generasi muda ini adalah harapan bangsa. Ya, menjadi harapan bangsa, menjadi tumpuan masa depan bangsa. Untuk apa gitu kan? Ya, tentu dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan. Nah, Vegenesia mencoba untuk merangkul generasi Indonesia melalui satu genggaman, yaitu smartphone. Vegenesia nanti ingin mencoba memfasilitasi bagaimana generasi yang satu dengan generasi yang lain dari Sabang sampai Merauke ini bisa terhubung, terconnected, melalui aplikasi Vegenesia. Nah, Vegenesia ini akan menggunakan konsep 3S. Nah, kira-kira Koko pengen tahu 3S yang dimaksud itu apa? Apa aja tuh Pak? Kok jangan tegang dong kok, ayo kita senam dulu nih kok. Oke, jangan tegang kok, santai, ini kan saya dulu gitu kan prolognya ya. Oke, jadi 3S ini nanti generasi Indonesia bisa saling kenal, ya kan? Jadi walaupun berbeda geografis gitu kan, dari Sabang sampai Merauke, tapi dengan aplikasi Vegenesia nanti mereka bisa saling kenal. Dan tentunya bisa saling sapa, kan? Ya, sebagai contoh gitu kan. Saya di Tangerang, Koko di Margonda ya. Tapi melalui sebuah aplikasi kita bisa saling kenal, saling sapa,
dan tentunya saling berbagi. Itu konsep dari Vegenesia. Jadi akan menghimpun generasi-generasi Indonesia dari Sabang sampai Merauke melalui satu genggaman smartphone dengan fasilitas yang ada di aplikasi Vegenesia. Tidak hanya itu kok. Jadi Vegenesia itu nanti bisa saling memberi motivasi dan tentunya bisa saling menginspirasi, dan tidak kalah pentingnya Vegenesia bisa saling mengedukasi serta berbagi cerita dan cita dalam membangun negeri Indonesia. Tentu ini harus kita pupuk dari sekarang, karena generasi tadi menjadi tumpuan dalam merajut persatuan dan kesatuan di negara yang kita cintai, Indonesia. Nah, Vegenesia ini tentu akan terus kita kembangkan karena kita punya mimpi gitu kan, bahwa Vegenesia itu benar-benar akan menjadi sebuah ikon gitu ya untuk generasi muda Indonesia yang bisa mempersatukan melalui konsep 3S tadi, tapi di dalamnya pasti harus ada edukasinya. Sehingga Vegenesia benar-benar bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda Indonesia. Dan tentunya sebuah aplikasi nasional ini harus bisa mendapatkan support gitu kan. Nah, nanti tentu akan mendapatkan support dari perguruan tinggi kita. Terus yang kedua, yang berhubungan dengan pendidikan kan ada dinas pendidikan, ada pemerintah setempat, ada Menristek-Dikti. Kan. Nah, ini nanti akan coba ketika nanti sudah kita kembangkan dari versi 01, 02, 03, 04, dan akhirnya Vegenesia itu sudah benar-benar sudah siap, fitur-fiturnya sudah lengkap, gitu kan, sesuai dengan kebutuhan user Vegenesia. Nanti akan coba kita presentasikan kepada masyarakat, dalam hal ini ya dinas, pemerintah setempat, aktiviti untuk menjadi ikon nasional. Bahkan kalau perlu kita coba kembangkan menjadi ikon nasional tapi go public ya, berbasis internasional. Sehingga tidak hanya sekaligus untuk membangun persatuan dan kesatuan Indonesia, tapi bisa membangun persatuan dan kesatuan dunia. Nah, ini cita-cita atau mimpi dari aplikasi Vegenesia. Pokok dan sahabat Vegenesia, di dalam membangun suatu aplikasi itu tidak lepas dengan tahapan-tahapannya. Kita harus menentukan kebutuhan user seperti apa. Nah, untuk mempersingkat waktu, karena kita punya durasi untuk pertemuan hari ini, saya ingin mencoba memaparkan terlebih dahulu bahwa Vegenesia itu nanti akan dibagi menjadi 2 tahap ya. Tahap yang pertama nanti berhubungan dengan desain user interface, dan desain user interface ini sudah kita buat. Nah, nanti tugas Koko adalah mewakili mahasiswa-mahasiswa untuk bisa menerjemahkan desain user interface itu dengan menggunakan bahasa Dart, dan tentunya kita menggunakan framework Flutter. Dan ini tentunya ada hubungan dengan mata kuliah sebelumnya. Oke kok, saya coba akan presentasikan desain UI seperti apa, ada berapa page kira-kira, dan bagaimana hubungan antara page yang satu dengan page yang lain. Oke, saya coba share screen. Oke, kita share screen. Aduh, ini sip. Nah, ini adalah bentuk dari user interface yang coba kita desain. Jadi ini masih sederhana. Di awal-awal ya, di generasi
nol ini kita bikin sederhana dan nanti mahasiswa bisa kembangkan. Jadi masing-masing mahasiswa berkelompok nanti bisa mengembangkan dengan kreativitasnya, ya. Dan tentunya nanti ketika ini sudah menjadi aplikasi yang sudah memenuhi lengkap user interface-nya, tentu mahasiswa akan menjadi bagian dalam mempublikasikan Pegenesia ini bisa menjadi ikon nasional atau bahkan sampai dengan internasional, walaupun benderanya nanti tetap merah putih. Oke, jadi kalau diperhatikan memang kita desain user interface-nya ini ada 3 page gitu kan. Page yang pertama login area atau yang kita kenal dengan security system. Jadi sudah umum gitu ya, sudah umum bahwa suatu sistem itu dilengkapi dengan security system. Nah, page ini tampilannya cukup sederhana ya. Ada login area, ada teks untuk kita gunakan menampung data user dan password. Cuman untuk user diwakili dengan email, terus password ya seperti pada umumnya. Terus nanti di sini ada teks don't have account, ini untuk memberikan satu informasi apakah si user sudah memiliki account atau belum. Kalau belum berarti sign up, kalau sudah berarti tinggal kita masukkan email, kita masukkan password, kita sign in, selesai. Kan? Berarti masuk ke page berikutnya. Nah, kasusnya nanti dari tampilan ini bisa 2 pilihan, yang sudah menggunakan, yang sudah memiliki account atau yang belum. Bagi yang belum, kita bisa pilih sign up. Saya klik, saya tap ya. Nah, nanti page yang kedua akan muncul. Register your account. Kita bisa masukkan name, profesi, email, dan password. Dari sini kita langsung bisa pilih button daftar. Secara otomatis nanti ada informasi ya. Nanti akan ada informasi bahwa akun ini sudah terregistrasi di Pegenesia. Nah, kalau sudah berarti yang pemilik akun ya, yang sudah user yang sudah memiliki akun nanti akan memasukkan email, akan memasukkan password, dan bisa pilih button sign in, nanti akan dibawa ke page yang ketiga. Page yang ketiga sederhana, dia hanya memfasilitasi user untuk memasukkan dan mengedit. Jadi text box ini digunakan untuk entry, motivasi, uraian motivasi seperti apa nanti dimasukkan ke sini. Dan text box ini nanti juga digunakan untuk, atau text input ini ya, text input ini digunakan untuk edit dari motivasi yang sudah tersimpan di Pegenesia. Terus berikutnya ada button submit, ini digunakan untuk memastikan bahwa apa yang sudah kita entry di text input ini sebagai isi motivasi, kita bisa menggunakan button submit dan dengan sendirinya akan tersimpan ke dalam Pegenesia. Terus di sini ada dua fitur, motivasi by all, berarti si user bisa melihat seluruh motivasi yang ada di dalam Pegenesia. Jadi kalau ada 1000 motivasi yang sudah di-entry oleh user, maka dengan motivasi by all, saya bisa melihat seluruh motivasi tersebut. Nah, pilihan yang kedua, motivasi by user. Jadi ini hanya menampilkan isi motivasi berdasarkan user. Jadi kalau yang login adalah saya, berarti ketika motivasi by user, saya hanya bisa melihat motivasi-motivasi yang pernah saya entry, yang pernah saya edit. Nah, ketika saya memilih motivasi by user, jadi ada fitur untuk update dan ada fitur untuk delete. Jadi saya bisa memilih mana kira-kira motivasi yang pernah saya entry, yang sudah tersimpan di database untuk saya edit, mana yang akan saya hapus, saya harus menggunakan motivasi by user. Sedangkan motivasi by all ini tidak ada fasilitas untuk update dan
delete. Nah, kalau sudah, ini ada satu lagi, sebuah button, sebuah icon. Kalau saya pilih, berarti logout, dan Pgenesia akan membawa si user ke page security system. Nah, seperti ini sementara case dari Pgenesia coba akan kita implementasikan, dan kita akan coba jadikan case ini kepada mahasiswa melalui mata kuliah teknologi web service secara bertahap. Jadi nanti mahasiswa akan dilatih oleh Koko untuk menampilkan login area bagaimana skripnya, menampilkan teks input, email, bagaimana code-nya, terus nanti kalau sudah selesai ditambah dengan teks input password, nanti ditambah don't have account, sign up, terus nanti ditambah dengan button sign in. Jadi nggak usah khawatir, Koko nanti akan memberikan tahap demi tahap, tahap demi tahap, tahap demi tahap. Ya, itu kok terkait dengan user interface yang akan kita implementasikan di aplikasi Pgenesia. Nah, kira-kira Koko sudah siap? Udah siap dong, Pak. Oke, sekarang pertanyaannya, Visual Studio Code-nya sudah ready? Udah ready dong, Pak. Oke, yang kedua, sudah dipastikan framework Flutter-nya sudah ada? Sudah ada, Pak. Sejak Oke, lama. sip. Kalau gitu, saatnya, waktunya saya serahkan ke Koko untuk bisa mengedukasi bagaimana tahapan-tahapan dalam membuat user interface yang tadi saya demokan. Sekali lagi, mahasiswa nggak usah khawatir, karena Koko akan menunjukkan ya, tahap demi tahapan. Jadi, mahasiswa nanti coding sedikit, sudah bisa di-run, dan hasilnya sudah bisa dilihat. Terus nanti ditambah lagi, di-run lagi, ya, di-run lagi, nanti dengan sendirinya akan tampil widget ataupun komponen yang dibutuhkan di Pgenesia. Oke, terima kasih. Itu dari saya. Waktunya saya serahkan ke Koko. Siap ya, Kok ya? Ya, Pak. Oke, jadilah digital talent melalui aplikasi Pgenesia di mata kuliah teknologi web service. Oke, semuanya. Oke, sekarang kita langsung aja ya. Sebelumnya, teman-teman sudah terinstall Flutter di laptop masing-masing. Di semester 4 kemarin, mata kuliah mobile programming. Sekarang di mata kuliah teknologi web service, saya akan membuat aplikasi Pgenesia. Pertama-tama, saya akan membuka Visual Code. Di sini saya akan membuat project Pgenesia. Kita klik View, Command Plate. Kita cari Flutter New Application Project. Nah, sekiranya teman-teman mau taruh project Flutter-nya di mana? Kalau saya sendiri di C, terus di folder project TWS. Kita kasih namanya Pgenesia.
ini sudah di running oleh Viscode-nya sendiri untuk membuat project Flutter. Di sini sedang loading ya, loading. Tulisannya Flutter Create. Nah, sudah muncul nih ya package-package-nya, folder-folder Flutter project-nya. Nah, ini tampilan pertama untuk main Dart-nya, main Dart default Flutter-nya. Kita akan coba run biar teman-teman tahu seperti apa hasil running. Kita buka terminal. Ini saya ganti git post dulu. Di sini kita ketikkan Flutter run. Jika teman-teman runningnya melalui lewat emulator atau Android Studio, silakan. Saya sendiri menggunakan website. Di sini kita tunggu loadingnya aja ya. Loadingnya emang agak lama ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, di sini browsernya sudah muncul, tetapi hasil runningnya belum muncul di akan masih loading. Kita tunggu aja sebentar. Nah, seperti ini hasil running default main Dart Flutter yang baru saja kita bikin. Saya akan di sini memodifikasi menjadi aplikasi Veganesia. Kita tutup saja, dan sini main Dart akan kita mulai hapus ya. Kita hapus semua. Nah, setelah kita hapus, dibiarin saja terlebih dahulu. Kita bikin sini namanya folder screen. Nah, di folder screen nanti ada login.dart. Saya bikin terlebih dahulu. Nah, setelah itu mari kita memodifikasi main Dart-nya. Root akses awalnya.
void main run app kita buka di sini material app. Oke, selanjutnya kita akan panggil debug logic cleaner. Lalu di sini kita panggil home-nya home. Kita panggil home-nya itu login ya. Kita panggil. Kenapa di sini masih error? Ya dikarenakan kita belum membuat kelas login ya. Ini kita copy aja. Copy, terus kita panggil stateful stl shortcutnya stateful widget. Kita namain kelasnya login. Setelah itu kita panggil yang namanya login. Oke, kita panggil. Ini katanya error ya, voidnya katanya error. Oke, ternyata kita tipu ya. Nah, kita coba running ya, hasilnya akan seperti apa, apakah coba atau tidak. Oke, kita buka browsernya dan hasilnya berubah ya di sini. Yang tadinya biru-biru dan ada angka-angkanya, sekarang masih kosong ya. Ya dikarenakan kelas loginnya belum ada apa-apa ya di sini. Bisa dilihat sendiri. Kita akan memverifikasinya biar terlihat ada isinya. Dari sini kita panggil gesture.dart. Kenapa dipanggil gesture.dart? Akan biar terlihat lebih rapi saja. Kontainer kita ganti scaffold ya. Saya ingin menggunakan scaffold. Oke, kita menggunakan scaffold. Kita panggil yang namanya body. Kita panggil lagi yang namanya single child scroll view.
Nah, single tail scroll view ya, kita panggil. Kita buka tutup kurung. Ini kita enter aja biar rapi ya. Nah, terlebih dulu kita ke bawahin terlebih dulu biar tidak menghalangi. Oke, kita udah panggil body, kita panggil child. Kita panggil namanya yang save area agar atributnya tidak keluar dari pembatas layar. Save area. Kita buka lagi chart. Di sini kita kasih kontainer. Kita kasih kontainer. Kita buka lagi tutup kurung. Kita buka tutup kurung, kontainer. Terus kita atur namanya, tingginya itu berapa. Saya sini akan memakai media query. Dot off dot size size-nya berapa nanti. Setelah itu kita panggil lagi nama child. Kita panggil center agar atributnya berada di tengah. Kita bagi child. Kolom, kita panggil kolom ya, biar bisa memanggil sebuah teks. Kita panggil lagi main access alignment center, biar tulisannya di tengah, berada di tengah. Kita panggil children. Kita panggil children. Kita panggil teksnya baru. Teks. Saya mau manggil teksnya nama itu login area. Jika teman-teman ingin memodifikasi, boleh saja. Terlebih dahulu kita lihat hasil running kan ya. Kita running. Oke, di sini hasil runningnya ya. Udah kelihatan ya, login area. Saya mau manggil tadi paket dari kolom. Kolom itu memanggil fungsi teks. Isi teksnya aja login area ya. Di sini udah kelihatan. Sekarang saya ingin memodifikasi stylenya. Kita panggil namanya style. Kita panggil lagi teks, style. Kita panggil teks stylenya. Buka tutup.
Gua tutup, habis buka tutup, kita panggil font, ukuran fontnya berapa, saya mau 22 ukuran fontnya, jika teman-teman melebihi tidak masalah. Font weight-nya, saya ingin ngatur font weight-nya, lebarnya berapa, font weight-nya itu saya mau ketebalan 500. Nah, kita coba running ya, hasil akan seperti apa. Nah, kita tunggu. Nah, seperti ini hasil runningnya. Textile itu mengubah ukurannya, ukuran dari si login area-nya berapa, weight-nya berapa. Di video kali ini sekian dari saya, segitu aja. Semoga dipelajarin lagi the next video. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Faukum Salam. Saya akan melanjutkan video kemarin. Nah, sekarang kita akan membuat halaman login versi full-nya. Mari kita membuka project yang kemarin ya, di VS-Code-nya. Jika teman-teman belum mempunyai project-nya, teman-teman bisa menonton video sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan terlebih dahulu. Pertama-tama saya ingin masukin package. Saya ingin menginstal package-nya. Apa sih gunanya package-nya ini? Di PubSpec guna package ini adalah kayak seperti resource-nya Flutter yang akan kita gunakan. Nah, teman-teman bisa dilihat resource-nya apa saja yang akan kita gunakan nantinya. Ini kita push dulu. Kita akan menggunakan resource ini. Setelah dimasukkan package-nya terinstall, kita kembali buka file login.dart. Kita buka Sizebook. Kita buka Sizebook. Kita atur tingginya height 20, koma. Kita panggil sini center agar nanti from
emailnya from inputnya berada di tengah. Saya maunya. Kita panggil child from kita panggil child lagi, ini kita spasi aja biar rapi. Ini juga kita spasi. Biar rapi ya. Kita panggil child container. Kita buka lagi, dan kita hapus. Container. Kita atur lebarnya width. Kita pakai media query. Size width-nya berapa? Kita panggil lagi width. Satu titik tiga. Kita panggil lagi child. Kita panggil kolom ya. Kolom. Kita panggil kolom, kita panggil children. Nah, di sini kita panggil from, namanya from builder. From builder text field. Ini kenapa error, kita add terlebih dahulu. Kita biarin dulu error. Kita panggil name. Email. Kita panggil lagi controller. Email controller. Biarin error terlebih dahulu ya teman-teman. Input decoration. Kita panggil content padding. Kita panggil Nika insert only leave. Kita leave-nya saya mau 30. Kegedean nih, 10 aja. Kita kasih koma. Kita enter aja biar rapi. Bordernya berapa? Kita panggil outline. Input border.
kita panggil namanya label text. Label textnya itu email. Ini error dikarenakan saya belum membuat controllernya. Kita akan membuat controllernya. Di sini kita akan membuat text controllernya. Text editing controller. Kita panggil nama controller seperti apa? Email controller sama dengan text editing controller. Kita cek kenapa error ya. Oke, saya di sini tipe ya. Nah, kita coba running ya. Hasilnya akan seperti apa? Kita running. Flutter run. Kita tunggu terlebih dahulu. Apakah berubah atau tidak? Ditunggu saja ya. Memang agak lama ini. Nah, baru muncul promnya. Kita tunggu apakah ada perubahan atau tidak. Nah, di sini udah ada satu form input ya. Contoh kita masukin ke flow 71. Nah, di sini udah ada satu form input. Sekarang kita mau bikin namanya passwordnya lagi. Nah, di password kita akan ini aja. Biar gampang deh. Kita panggil size full. Saya panggil lagi HK20.
Ini kenapa nih errornya? Hmm, Oke, ternyata saya salah naruh. Ini kita copy aja, kita hapus, kasih koma, kita enter saja. Nah, ininya kita copy aja ya teman-teman. Sebentar, teman-teman. Ini kita copy aja, kita copy, kita paste, kita ganti password. Di sini kita namakan password. Ini error karena, terus kita batasai ke controller. Ini kita salin aja, salin, kopas lagi bawahnya. Kita ganti ini, yang email ini jadi password. Oke, sudah jadi. Lalu kita running ulang, kita refresh. Nah, oke, di sini saya lupa mengganti nama labelnya. Labelnya kita ganti lagi password. Kita running ulang. Nah, oke teman-teman, di sini udah kelihatan ya dua form input, email dan password. Yang kurang itu kita akan menambahkan namanya, buttonnya. Kita kasih buttonnya terlebih dahulu. Ini kita salin aja, kita paste. Di sini saya mau buat teks, buka teks, sorry.
kita buka TextPan, buka lagi kurung. Kita buka TextPan, kita panggil children. Kita panggil TextPan ya. Kita panggil TextPan ya. Nah, bentar ada error. Kita abaikan dulu errornya. Kita panggil textile-nya. Textile. Kita buka tutup kurung. Kita panggil nama color. Color, kita panggil colornya. Nah, kita panggil color. Tapi children-nya error ya. Oke, saya tipu namanya ya. Kita kasih koma. Terus kita panggil lagi. Kita panggil lagi TextPan. Nah, kita panggil TextPan. Kita panggil text. Sign up. Yang enak kita pakai bahasa Indonesia aja. Daftar. Kita panggil recognizer. Nah, untuk sementara kita seperti ini dulu ya, belum pemanggilan rootnya. Kita coba running dulu.
Nah, di sini udah ada ya, cuman masih belum rapih karena belum selesai juga. Kita akan rapikan, kita lanjutkan. Kita kasih izin navigasinya. Navigasi Gather Push. Context, enter new material. New material background. Kita bikin lagi folder. Kita panggil build contact. Terus kita panggil konteks. Sini kita panggil namanya file registernya, karena di sini belum file register belum ada, makanya terjadi error ya. Katanya error. Oh iya. Nah, ini registernya masih error ya. Biar nggak error, kita buat file dulu deh. New file register .dart. Kita copy di sini namanya material dartnya. Seperti biasa stl, kita panggil dulu
kelasnya kita buat. Nah, nama kelas register udah terbentuk. Tinggal kita panggil aja ya. Sini. Kita panggil, pencet ini, input library-nya. Kita import. Nah, apa nih? Oke, seperti biasa ya. Emang kalau ngoding itu harus ada error ya, baru bisa benar. Coba kita running kembali. Kita cek hasilnya ya. Hasil loginnya sama, kita klik daftar. Apa nih kurang ya? Kita akan perbaikin. Kita akan perbaikin ya teman-teman. Kita pilih style dulu. Kita panggil font white. Oke, font white-nya terus kita ubah warnanya. Warnanya kita jadi ke biru accent ya. Kita benerin registernya dulu ya, biar bisa ke itu. Kita copy. Kita panggil loginnya. Kita buat terlebih dahulu.
Kita buka scaffold, buka body, seperti biasa kita panggil single cell scroll view, buka tutup kurung. Ini kita enter aja biar rapi ya. Kita panggil save area, sama seperti di login ya. Kita panggil center. Ini error kita, aduh salah. Kita panggil cell container. Cell container. Kita atur width-nya ya. Width media query of contact size-nya berapa, kita panggil height-nya sama media query size height-nya kita panggil sini child column. Kita buka situ kolom. Kita panggil nama yang main sysalignment. Kita panggil children ya. Children, kita buka teks. Nah, kita buka teks. Kita sini namanya pendaftaran akun. Seperti biasa kita atur style terlebih dahulu. Style text style, kita atur font-nya, font size-nya berapa, saya mau 22 agar sama dengan login ya. Kalau kalian mau atur fontnya bebas silakan. Saya panggil sini font white-nya. Font white.
Apa nih katanya? Oke, ini ternyata ketiban ya. Nah, kita refresh kembali ya. Kita buka lagi Chrome ya. Nah, di sini klik link daftarnya sudah berwarna biru. Kita klik. Nah, diklik muncul ya pendaftaran akun Anda, ya kan? Sekian video dari saya. Besok kita akan melanjutkan video tentang login.